Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibu dan teman-teman semua. Ini Lela udah ada. Alhamdulillah. Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan mata kuliah kita hari ini, statistik 2. Ini pertemuan keberapa ya? 4 ya? 3 apa 4? 4 ya? Pertemuan pertama kemarin kita perkenalan kontrak kuliah, kedua hipotesis, yang ketiga korelasi Pearson, dan hari ini kita diskusi tentang uji beda. Oke, saya share screen sebentar. Begini Bapak Ibu, teman-teman. Jadi dalam skripsi ya. Oh ya, lupa. Seperti biasa kita sebelum mulai kita berdoa bersama, membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan memberikan manfaat. Yang berikutnya kita doakan semuanya, ayah, ibu, orang tua kita, guru-guru semuanya, teman-teman guru, mahasiswa, dosen dan lain sebagainya yang masih bisa bersama ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan selalu dalam maghfirah dan rahmat Rasulullah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesehatan untuk yang masih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya bangun tidur jadi kayaknya lesu ya. Tapi dari mana tadi itu siang, terus pulang kepanasan, akhirnya ngantuk tidur. Nunggu mie ayam dari Lela nggak datang-datang. Ya udah. Oke. Ya, pengen ngepe mulu nih. Oke teman-teman, ini gambarannya seperti ini, gambaran dari skripsi ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar tentang metodologi penelitian, skripsi itu macamnya ada beberapa. Yang pertama, skripsi itu bisa kualitatif ya. Kemudian bisa kuantitatif ya, kualitatif, kuantitatif, kemudian bisa PTK namanya ya, penelitian tindakan kelas. Ini yang sering dipakai ketika di PG PAUD. Kemudian ada studi pustaka. Nah, khususnya di kuantitatif dan PTK ya. Kalau kuantitatif dan PTK ini dia menggunakan model sebenarnya hampir sama ya. Kuantitatif dan PTK itu, kalau PTK ya tetap ada olah nilai, olah data. Kuantitatif sudah pasti. Nah, dalam kuantitatif ini ada model penelitian yang menggunakan satu sampel ya, sampelnya satu kelas. Kemudian kalau yang satunya itu sampelnya 2 kelas. Nah, kalau satu sampel ini nanti memakai model hampir sama dengan PTK
Ya, ini hampir sama dengan PTK karena nanti ada nilai sebelum dan nilai sesudah gitu yang akan dihitung ya, yang akan menentukan hasil dari statistiknya ya, uji T-nya. Kemudian kalau sampelnya 2 kelas ya, sampelnya 2 kelas ini kelas yang pertama nanti kita buat menjadi kelas eksperimen namanya. Dia adalah kelas eksperimen. Kelas eksperimen yang ke kelas satunya dia menjadi kelas kontrol namanya. Ya. Nah, kelas eksperimen adalah kelas yang memakai atau menggunakan metode pendekatan strategi yang ditawarkan dalam judul skripsinya. Misalkan kita akan menggunakan metode apa ya, metode diskusi misalkan ya. Tapi kalau di TK kayaknya nggak bisa diskusi anak-anaknya, belum bisa. Misalkan perbandingan pembelajaran ya, perbandingan pembelajaran dengan menggunakan media apa gitu ya, media yang misalkan di eksperimen ini medianya yang keren-keren gitu, media visualnya bagus gitu ya. Terus yang kontrol ini yang biasa aja pakai kertas gitu ya. Kemudian di bagaimana perbandingannya, perbedaan hasilnya di misalkan pemahaman kalau di TK apa, mungkin pemahaman konsep misalkan ya, misalkan perbandingan belajar dengan metode audio ya, audio visual, perbandingan belajar siswa dengan metode audio visual terhadap pemahaman konsep siswa. Nah, misal ini adalah judul skripsinya ya, maka kita mau pakai yang mana? Mau pakai yang 1 sampel atau yang 2 sampel? Kalau 1 sampel berarti nanti ada tes namanya pretest ya, di sini ada pretest, ada posttest namanya. Jadi di sini pakainya pretest dan posttest. Pretest dan posttest. Atau ada misalkan pretestnya ada pretest, ada middle test, kemudian posttest misalkan. Nah, itu juga bisa. Jadi ada minimal 2 kali tes sebelum dan tes sesudah. Nah, kalau dulu saya menggunakan dua sampel. Jadi ada sampel yang saya jadikan eksperimen, kemudian yang satunya kontrol. Dulu saya meneliti di SMP 56. SMP 56 itu tetangganya kampus. Ya. Nah, ini model dalam skripsi. Model dalam skripsi itu modelnya seperti ini. Ya. Saya print screen dulu, share screen. Oke. Kemudian misalkan judulnya adalah ini, maka yang disebut variabel itu, variabelnya adalah variabel X-nya adalah metode audio visual, kemudian Y-nya adalah pemahaman konsep. Nah, ini variabel namanya ya, variabel. Nah, variabel X ini adalah yang mempengaruhi ya. Ini kan perbandingan belajar siswa dengan metode audiovisual terhadap. Nah,
Enaknya kalau perbandingan belajar berarti ada dua kelas, ya. Ada dua kelas atau dua sampel dua kelas ini, eksperimen dan kontrol, gitu ya. Nah, kemudian yang Y adalah kalau X ini adalah variabel yang mempengaruhi, namanya variabel bebas. Kemudian ini namanya variabel terikat, ya. Ini variabel yang mempengaruhi, dan yang bawah adalah yang dipengaruhi. Oke. Jadi model skripsi itu salah satu contohnya itu seperti ini, ya. Oke. Kemudian silakan di screenshot kalau perlu, tapi saya sudah screenshot sih, nanti saya kirim ke grup juga nggak apa-apa ya. Saya clear dulu sebentar ya, saya clear. Kemudian dalam instrumen, ya, jadi kalau tadi kita pakai ini ya, kita pakai sampel dua kelas, kemudian pakai eksperimen dan kontrol. Berarti untuk mengukur pemahaman konsep ini, ya, mengukur pemahaman konsep kita perlu alat, kan gitu ya. Oke, perbandingan belajar. Taruh, lupa sebentar. Saya copy aja ya, saya copy. Oke. Oke, untuk mengukur pemahaman konsep maka kita perlu alat ukur. Alat ukur kalau metode audiovisual udah apa namanya? Nah, sudah jelas ya. Metode audiovisual. Nah, misalkan pakai video, kemudian nanti di videonya ada cerita dan lain sebagainya. Pokoknya pendekatannya dengan metode ini. Berarti ngajarnya itu pakai ini terus gitu. Kemudian kelas yang satunya itu biasa aja ngajarnya pakai kertas, anak-anak suruh gambar atau suruh mewarnai gitu ya, sambil diterangin. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap pemahaman konsep siswa. Pemahaman konsep. Nah, ini berarti harus ada alat ukur. Alat ukurnya berarti instrumen. Ya, alat ukurnya adalah instrumen. Ya. Ini alat ukurnya. Alat ukur pemahaman konsep disebut instrumen tes. Instrumen tes. Nah, misalkan instrumen tesnya adalah soal. Ya. Soal ini bentuknya ada pilihan dan isian. Oke. Soal ini ada pilihan dan isian. Kemudian sebelum ini digunakan ke dalam kelas eksperimen, ya, ini kan nanti kan soal ini kemudian diberikan ke kelas eksperimen tadi kan ya. Kalau kelas kontrolnya ya sama, kelas kontrol juga. Berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebelum diberikan ke dua sampel kelas tadi, soal ini diteskan ke kakak kelasnya. Jadi kalau misalkan penelitian di RA, TK itu paling enggak penelitiannya di TKA ya. Jadi untuk apa bisa TKB ini digunakan untuk tes. Untuk uji pra-analisis namanya ya. Nah, jadi oke. Perjalanan berikutnya adalah uji pra-analisis. Uji pra-analisis ini
soal pilihan dan atau isiannya itu diberikan ke kakak kelasnya, ya, diberikan ke kakak kelasnya di TKB, kemudian baru diuji apakah soal ini valid atau tidak. Nah, misalkan soalnya ada 30 misalkan ya, 30 butir soal. 30 butir soal, kemudian ini contoh saja ya. Kalau TK kayaknya kebanyakan kalau 30. Ini contoh saja. Uji prasyaratnya adalah uji validitas instrumen. Uji validitas instrumen. Setelah itu kita akan mendapatkan soal valid dan soal tidak valid, ya, soal valid dan soal tidak valid. Nah, soal yang tidak valid itu tinggal dibuang, ya. Soal yang tidak valid tinggal dibuang. Kemudian soal validnya ini yang kemudian diteskan ke dalam kedua sampel, diteskan ke dua sampel, diujikan ke dua sampel penelitian. Yang tidak valid tinggal di-erase saja, di-delete ya, dibuang saja. Bagaimana cara uji validitas instrumen? Misalkan kalau pilihan ganda itu ya, kalau benar nilainya 1, kalau salah nilainya 0 gitu. Jadi nanti dibuat misalkan siswa nomor 1 gitu ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Nanti di sininya soal nomor 1, soal nomor 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 30. Nah, kemudian anak nomor 1 ini anak yang pertama, misalkan namanya Abdul misalkan. Nomor 1 dia benar, maka 1. Nomor 2 salah, 0. Nomor 3 benar, 1. Nomor 4 benar, 1. Dan seterusnya sampai 30. Misalkan yang 30 benar. Gitu ya. Nomor 2, anak nomor 2, soal pertama salah, soal kedua benar, soal ketiga benar, ini benar misalkan ya, dan seterusnya. Nomor 30 salah misalkan. Nah, ini pilihan ganda ya, ini pilihan ganda. Nah, anak nomor 3 ini benar semua misalkan dari 30 soal ya. Nah, ini nanti di belakang ada jumlah. Misalkan jumlahnya berapa, 23, kemudian ini jumlahnya 22, ini jumlahnya 30. Terus di bawah juga ada jumlah. Nah, di bawah ada jumlah. Ya. Oke, ini berapa misalkan. Karena ada dalam satu kelas misalkan ada 20 anak, berarti ini anak ke ya, anak ke 1 misalkan. Kemudian anak sampai ke 20 anak misalkan. Anak ke 20 nanti jumlahnya berapa gitu. Nah, ini dalam Excel. Kita pakai Excel begitu. Setelah itu baru diuji validitas. Cara uji validitas seperti uji korelasi Pearson kemarin. Ya, correlate, analyze, correlate, bivariate dengan menggunakan SPSS. Oke, ini perjalanannya seperti ini. Setelah valid, tidak valid, yang valid diujikan ke sampel, yang tidak valid dibuang. Baru setelah itu, setelah uji validitas, uji reliabilitas namanya ya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas soal atau instrumen. Ini untuk mengetahui keajegan atau kesohihan atau kontinuitas ya Pak. Maksudnya si soal ini dia
dalam tingkat reliabelnya tingginya apakah tinggi, apakah sedang, apakah rendah. Itu saja. Jadi kalau dia reliabilitasnya tinggi berarti memang soalnya bagus untuk diujikan. Kalau reliabilitasnya rendah agar mengganti. Kalau sedang boleh diteruskan untuk kemudian diujikan ke dua sampel ini. Nah, setelah itu baru teman-teman memberikan soal ini ke sampel, kemudian nanti dapat hasilnya lagi. Nah, dari hasil itulah kemudian kita olah. Ya, dari hasil sampel ini kemudian baru kita olah untuk dicari homogenitasnya, dicari normalitasnya gitu. Oke? Ke gambar apa enggak? Apa bingung? Halo? Dikit-dikit, Pak. Ya, memang. Dikit-dikit Pokoknya paham, Pak. gambarannya itu dalam penelitian itu begitu. Nanti bisa dikulik di metodologi penelitian. Sudah belum ya? Saya kok lupa terus kok. Teman-teman sudah dapat belum? Sudah, Pak. Diterangin begitu? Berapa? Kita kemarin presentasi sih, Pak. Diteranginnya ya. Harusnya metode penelitian itu nggak presentasi. Metode penelitian itu ya tausiah mestinya. Dosennya ngasih tahu gitu. Kalau presentasi itu Kemarin pembelajaran. kita presentasi. Iya, Pak. Ya, kalau fikih itu presentasi, praktek ibadah presentasi. Kalau metodologi penelitian, evaluasi pembelajaran, media pembelajaran mestinya tausiah mestinya. Jadi diskusinya diskusi interaktif, bukan bikin makalah. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Udah nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan dapat pembimbing skripsi yang bagus ya. Kayak saya. Iya. Amin. Oke. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi perjalanan awal sebelum uji ya. Nah, sekarang kita ke sini. Kita pakai ini aja, share screen-nya pakai screen saja. Nah, oke teman-teman nih. Oke, uji beda atau uji T namanya. Jadi uji T ini adalah uji terakhir atau uji hipotesis. Ya, ini dinamakan uji hipotesis ya. Nah, uji hipotesis ini adalah setelah uji tadi ada prasyarat ya, validitas, reliabilitas, kemudian soalnya kita kasih kepada sampel, kemudian kita hitung uji normalitasnya ya. Jadi setelah uji normalitas, uji homogenitas. Normalitas itu begini, ini data sampel ini normal enggak, sampel ini mewakili populasi atau tidak, itu di normalitas. Homogenitas, apakah tipikal anaknya ini sama atau berbeda, jangan-jangan jomplang antara kelas A dan kelas B ini sangat jomplang misalkan. Nah, itu juga masalah kalau dalam penelitian. Nah, maka diuji homogenitas dan normalitasnya. Nah, kalau normal maka lanjut ke uji T. Kalau tidak normal lanjut ke uji non parametrik gitu ya. Nah, ini uji T ini adalah uji parametrik namanya ya. Yang pertama adalah uji beda dua sampel. Dan uji beda dua sampel ini ada dua, ada independen dan dependen ya. Nah, independen dan dependen ini tergantung berapa sampel yang diteliti. Kalau tadi ada satu sampel, ada dua sampel kan gitu ya, maksudnya satu sampel tuh satu kelas atau yang dua kelas. Nah, kalau yang independen ini yang dua kelas. Kalau dependent ini yang satu kelas, before after, pre-test post test, itu namanya dependent. Tapi kalau ada dua kelas kemudian dibandingkan, ini bagaimana kelas ini
yang ini bagaimana? Nah, yang kelas A bagaimana, yang kelas B bagaimana? Itu namanya independen, ya. Oke. Lanjut, uji beda T2 sampel independen dan dependen. Ini masih secara global. Yang pertama, menguji perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok 2, ya. Kemudian perlu diperhatikan apakah dua data tersebut adalah dua kelompok yang independen atau dua kelompok yang dependen. Sebenarnya bukan dua kelompok ini. Maksudnya dua kelompok itu dua data, dua kelompok data, ya. Nah, dua kelompok yang independen artinya ada dua kelas. Tapi kalau dua kelompok yang dependen ini satu kelas diambil data dua kali. Gitu. Understand? No. Understand ya? Oke. Kemudian data independen. Nah, data independen bila data kelompok yang satu tidak tergantung dari data kelompok kedua. Contoh, membandingkan rata-rata nilai matematika kelas 6 SDX dan MIY. Ada dua sekolah misalkan. Ada SDX dan MIY. Kan beda kan? Beda sekolahan, nggak ada urusan ibaratnya. Mau ini pakai ini, mau ini pakai itu, nah itu nggak ada urusan. Artinya dia saling lepas, nggak ada urusan sama sekali gitu ya. Nah kalau data dependen atau pasangan, bila kelompok data yang dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan. Misal, data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Ini kan bergantung. Ada data sebelum dan data sesudah. Itu tadi ya. Oke, sama lah ya. Sekarang yang pertama yang akan kita pelajari adalah uji beda T2 sampel independen. Oke, sebelum ke sini sebentar saya. Jadi uji T itu kok dinamakan uji T, Pak? Ini T itu student t-test namanya. Student t-test ya. Saya carikan ini dulu sebentar. Bukain ini dulu di flash disk datanya. Mana ini? Sebentar ya. Mana ini? Ini dia.
Nah, ini. Uji beda atau uji T, yaitu student t-test atau uji T, ya, disebut student t-test namanya. Pertama kali ditemukan oleh W.S. Gosset, nggak tahu nih W.S. Gosset apa W.S. Gosset, yang nggak tahu nih orang mana, atau W-nya ini Wage atau apa, saya nggak tahu. Coba nanti di ini ya, cari ya. W.S. Gosset pada tahun 1908 dengan nama samaran student. Prinsip uji T adalah untuk membuktikan signifikan atau tidaknya dua nilai rata-rata. Jadi yang dicari adalah signifikansi dari dua nilai ini, nilai yang dari sampel tadi ya. Syaratnya adalah uji T digunakan jika simpangan baku populasinya tidak diketahui. Artinya yang dicari sampelnya, populasi simpangan baku dari sampel, bukan dari populasi. Kemudian data mempunyai skala pengukuran interval dan rasio, bisa pakai rasio, bisa pakai interval. Interval itu yang kelas interval itu ya nilai biasa gitu, ya, 90, 95 gitu. Kemudian data berdistribusi normal. Maka di sini data berdistribusi normal, dia harus normal. Kalau nggak bisa. Ini tadi ya, tadi sudah saya sampaikan kalau uji T itu ada dua sampel, ada satu sampel. Dua sampel juga ada dua, berpasangan atau bebas. Pengujian independen. Pengujian ini ada dua sampel saling bebas, independent sample t-test. Penelitian eksperimen biasa menggunakan dua sampel atau lebih sebagai objek penelitiannya. Sampel tersebut dibandingkan untuk melihat adanya tidaknya perbedaan setelah sampel-sampel tersebut diberi perlakuan berbeda. Untuk melihat ada tidaknya perbedaan, maka dilakukan uji beda rata-rata, dua rata-rata. Digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kesamaan rata-rata dua buah data. Kemudian ini datanya harus normal, dipilih secara acak atau cluster random sampling. Data yang digunakan merupakan data numerik, nggak boleh data ABCD, numerik 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya sampai 100. Langkahnya apakah varian homogen atau heterogen? Tulis HA dan HO dalam bentuk kalimat, tulis HA dan HO dalam bentuk statistik, cari T hitung atau Z hitung dengan rumus tertentu, tentukan taraf signifikansi, cari T tabel atau Z tabel. Nah ini sudah ke langkah, kita ke yang satunya lagi. Jadi begini, ini saya langsung ke contoh ini ya. Yang pertama adalah uji beda dua sampel independen. Dia tidak berpasangan atau saling lepas. Dua buah atau dua kelas yang berbeda, kelas A dan kelas B, atau dua sekolah yang berbeda. Syarat tidak saling berpasangan. Kalau bisa jumlah datanya kurang dari 30 dalam satu kelas. Ya. Kemudian data berskala interval, data berdistribusi normal, data homogen. Jika tidak, maka kesimpulan pada output SPSS diambil yang equal variant not assumed. Tapi kalau distribusi normal ini sebuah keharusan agar bisa dilanjutkan ke uji T. Bagaimana kalau tidak normal? Menggunakan uji non parametrik. Ya, oke. Contoh kasus. Seorang mahasiswa semester akhir ingin meneliti tentang perbedaan hasil belajar matematika siswa antara penggunaan metode diskusi dan metode konvensional. Hasil belajar dari 10 anak, ini sampel saja, 10 anak yang diambil adalah sebagai berikut. Maksudnya 10 anak per kelas. Kelas A adalah kelas dengan metode diskusi nih, kelas A. Kalau tadi metode audiovisual gitu ya. Kemudian kelas B-nya metode konvensional. Nah ini kita ambil contoh metode diskusi. Dan ini bukan TK yang pasti ya. TK diskusi pasti ya bisa, tapi agak kesulitan ya. Ya mungkin nanti apalah ya, kayak yang tadi mungkin metode audiovisual gitu. Kemudian yang satunya pakai konvensional, kemudian dilihat dari pemahaman konsep misalkan.
Oke, ini kesini dulu aja, ke kasus ini ya, ke kasus mahasiswa semester akhir ini. Kemudian hasil belajarnya adalah ini 70, 85 ini kelas A ya, 70, 85, 80, 90, 95, 65, 75, 100, 70, 85. Terus kelas B nilainya ini 60, 75, 80, 90, 65, 85, 70, 100, 65, 80 ya. Nah, yang kedua, tulis hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitian dalam kalimat H0 itu tidak terdapat. Nah, tinggal di copy. Perbedaan hasil belajar. Nah, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa dengan penggunaan metode diskusi dan metode konvensional. Oke, bedanya tidak terdapat. Perbedaan yang signifikan. Nah, kalau di sini H1-nya berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi H0 itu selalu tidak terdapat. Tidak terdapat. H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa dengan penggunaan metode diskusi dan metode konvensional. Oke. Hipotesis statistiknya adalah, coba perhatikan di sini. Hasil belajar ini adalah X ya. Kita ibaratkan X. Kalau di sini tidak terdapat perbedaan, maka sama berarti, ya kan? Sama. Kalau sama berarti sama dengan. Jadi nilai rata-rata kelas A dengan kelas B ini sama. Maka hipotesis statistiknya X1 sama dengan X2 di H0. Kemudian H1 ini terdapat perbedaan, maka tidak sama ya, tidak sama. Tidak sama. Karena ini yang dihitung atau yang dicari adalah perbedaan hasil belajar. Berarti beda atau sama, kan gitu ya. Oke. Maka hipotesis statistiknya yang H1 dia nilai rata-rata kelas A tidak sama dengan nilai rata-rata kelas B. Oke? Ya, nah, rumus uji T. Rumus uji T itu ini kalau mau manual. Ya. Wow. Ini apa, Pak? Ini nilai rata-rata. Rata-rata kelas A dikurangi nilai rata-rata kelas B, ya. Ya, ini X bar 1, ini X bar 2, ini rata-rata kelas A, rata-rata kelas B. Dibagi akar panjang, ini jumlah siswa di kelas 1. Dikurangi 1, dikali standar deviasi dari data nilai kelas A dikuadratkan, ditambah jumlah anak di kelas B dikurangi 1 dikali standar deviasi data kelas B dikuadratkan dibagi jumlah anak di kelas A dan kelas B dikurangi 2 dikali 1 per jumlah anak kelas A ditambah 1 per jumlah anak kelas B. Krik 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 krik. Bagaimana guys? Pusing. Oke. Nah, ini manualnya ya, manual. Berarti sebelumnya harus itu ya, standar deviasinya harus tahu ya? Pak, Ya. dulu Pak, lihat dulu. Oh, ntar dulu ya, ntar saya kirim Bu Medi. Screenshot Mei, screenshot. Kalau nggak ntar saya kirim ya. Ini nanti langsung saya sambungin ke WA biar nggak lupa. Saya lupa mulu dah. Ya. Yang kemarin juga kayaknya belum dikirim deh. Iya, yang pertama hipotesis belum, yang kedua korelasi belum, terus ini yang ketiga ya. Berarti 3 materi. Oke, nih kalau mau, nah makanya harus punya aplikasi SPSS. Ya Pak, mudah-mudahan bisa. Mana ini? Kok belum muncul? SPSS. Kayaknya HP-nya Nah, nggak memungkinkan kan? Ya, laptopnya harus yang bagus emang Bu. Berapa laptopnya Pak?
Oke, gini. Kalau macam Tadi, Toshiba dukung nggak, Sir? oh itu bagus Bu. Toshiba. Nah nih ya, ini kelas A. Nih kita copy nilainya. Kita copy, Ctrl C atau ini copy. Nah, taruh di sini. Ctrl V. Oke ya. Nih perhati nih. Aduh ya Allah. Oke, ini kita ubah di sini. Jangan var tapi nilai. Nah, nilai. Kemudian desimalnya kita nolin. Nah, kemudian di sini kita tulis 1. Maksudnya apa, Pak? Ini kelas pertama. Ya, ini kelas pertama. Kelas ya. Atau kelas A. 1 itu adalah kelas A. Nah, kemudian kelas B kita copy nilainya. Ya, kita copy. Kita taruh di sini. Nah, ini kita taruh 2. Nah, kemudian misalkan di sini label ya. Labelnya nilai matematika. Kenapa? Petir Pak, maaf. Oke. Kemudian label yang kedua di sini mana ya? Value ya. Di value 1 adalah kelas A. Add 2 adalah kelas B. Add. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah kelas kelas uji gitu ya, boleh ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah di sini ya. Kita uji dulu prasyarat analisis ya, prasyarat analisis. Kalau prasyarat penelitian tadi ya. Prasyarat penelitian itu ada uji validitas dan reliabilitas. Kemudian prasyarat untuk menuju uji T ada uji normalitas namanya. Letakkan data nilai ke-1 dan ke-2 dalam satu kolom. Tadi sudah ya. Data ke-1 dan ke-2 dalam satu kolom. Lalu bedakan dengan tanda 1 dan 2 di kolom sampingnya. Sudah. 1, 2, sudah. Alright. Kemudian klik Analyze Descriptive Statistic Explore. Oke, Analyze. Di sini ada tulisan analise. Analyze Descriptive Statistic Explore. Oke, kemudian bagaimana selanjutnya? Letakkan nilai ke dalam dependent dan kelompok ke dalam factor list. Oh, ini namanya kelompok, sorry. Kelompok ya. Kelompok kelas A dan B misalkan. Kelompok. Analyze, descriptive, explore, nilai ke dependent, kelompok, factor list. Ya, nilai di dependent, kelompok, factor list. Oke, kemudian klik plot. Nah, klik plot centang factor level together, stem and leaf, histogram, normality plot with t-test for estimation. Oke. Ya, factor level together. Nih, plot. Factor level together, stem and leaf, histogram. Nah, terus tadi apa? Normality plot with t-test. Normality plot with t-test ini. Factor level, stem and leaf, histogram, normality plot with t-test. Terus power estimation. Power estimation tuh ini. Klik. Nah, continue. Oke.
Nah, ini namanya output uji normalitas. Di sini. Uji normalitas. Maka kita copy saja di sini, bisa copy langsung, bisa copy spesial, ya. Kemudian kalau copy spesial bisa di paste jadi image, ya. Bisa Excel, bisa text format, bisa plain text, sama saja apa saja. Nah, kalau kita paste begini di sini. Nah, ini jadinya image ini. Ini sama nih ya. Nah, ini saya udah jadiin dulu tadi. Signifikansi 813. Ini 813 bawahnya 842. 813 842. Oke. Dasar pengambilan kesimpulan apakah data ini normal atau tidak adalah berdasarkan ini. Ketika nilai p-value di Shapiro-Wilk, ya, ini ada Shapiro-Wilk, ada Kolmogorov-Smirnov namanya. Apa ini ya, makanan apa ini? Kolmogorov-Smirnov lah, Shapiro-Wilk. Oke. Ada Shapiro-Wilk, ada Kolmogorov-Smirnov, ya. Nah, nilai statistiknya 0,140, ini 0,131. Di F ada degree of freedom atau jumlah anak 10 anak, signifikansi 0,200. This is a lower bound of the true significant. Ini nggak usah dilihat, puyeng doang, udah. Pokoknya ini aja nih, signifikansi. Ini namanya p-value. Signifikansi ini namanya p-value. Jadi p-value itu ini p-value. Ini ya. Oke, ini p-value nih. Nah, kalau dia lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Apakah ini lebih dari 0,05? Lebih apa enggak? 0,200. Itu ada komanya ya? Ya, 0,200. Besaran mana 0,200 iya. dengan 0,05? Ya, lebih. Lebih ya. Jadi gini. Besaran 0,200. Iya, kan 0,05 dengan 0,200. Nah, ini kan setelah koma berapa? 0. Ini setelah koma berapa? 0. 2. Angka 2. Besaran yang 200 berarti. Berarti ini lebih 0,200 itu lebih besar ya. Maka 0,05 ini lebih kecil, atau kita balik deh. Kecil. Kita balik. Ini kita balik, 0,200 itu lebih besar dari 0,05. Nah, yang satunya 0,813. 0,813 ini juga lebih besar dari 0,05. Maka kelas A ini distribusinya normal, kelas A. Bagaimana kelas B? Sama, kelas B 0,200 juga. Terus di sini 0,842 ya. Ini kelas A, distribusi kelas A. Kelas A ini normal ya. Kesimpulannya ini normal. Data berdistribusi normal. Kemudian kelas B. Kelas B Kolmogorov-Smirnovnya 0,200. Ini 0,05, berarti lebih besar ya. Nih, Kolmogorov-Smirnovnya 0,200, lebih besar dari 0,05. Kemudian yang satunya Shapiro-Wilknya 0,842. 0,842 ini juga lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya data berdistribusi normal. Oke. Sebenarnya diambil salah satu, boleh Kolmogorovnya saja, boleh Shapiro-Wilknya saja. Oke, perhatikan di sini. Berdasarkan output SPSS di atas, maksudnya ini, diperoleh uji normalitas kelompok A sebesar 0,813, lebih besar dari 0,05, dan kelompok B sebesar 0,82, lebih besar dari 0,05. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, dasar
dasarnya ini. Ya. Maka disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Nah, kalau normal maka dia dilanjut ke uji parametrik. Kemudian yang kedua, uji homogenitas, test of homogeneity. Nah, tadi ada di output SPSS yang ini. Ini perhatikan di sini. Ini di copy juga, ya, jadi copy, kemudian ditaruh di sini. Nah, kemudian yang dilihat adalah based on mean. Yang dilihat adalah based on mean-nya. Based on mean-nya signifikansinya berapa? 0,861. Ini 0,86 semua ya, hampir rata-rata. Ini 861, 862, 862, 861. Nah, kalau based on mean dilihat, maka signifikansinya 0,861. Ini juga lebih besar dari 0,05. Maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan, data tersebut merupakan data yang sama atau homogen. Kalau kita perhatikan histogramnya seperti ini, ya, nah, seperti ini. Ini kelas A, ini kelas B. Oke, terus p-plotnya seperti ini. Datanya nyebarnya seperti ini datanya. Ya, ini garis apa namanya, normal ya, garis normal itu begini. Nah, dia seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau ini apa namanya, melihat data, kenormalan data dari keyplot ya, keyplot. Oke. Ini hampir sama lah, dua-duanya hampir sama. Ini. Posisi data sebarannya seperti ini. Gitu ya. Oke. Tapi cukup dilihat dari ini. Cukup dilihat dari sini. Kalau dia lebih dari 0,05 dia homogen. Berarti untuk uji selanjutnya ini bisa dilanjut dengan uji T karena datanya normal dan homogen. Alright. Oke, paham ya? Oke, sekarang dilanjut ke uji hipotesisnya. Uji hipotesis langkah SPSS-nya adalah analyze, compare mean, independent sample t-test. Oke. Analyze di sini, analyze, compare mean, independent sample t-test. Oke. Nilai kita masukkan ke test variabel, kelas kita masukkan ke grup variabel. Define grupnya, grup 1 itu tadi angka 1, grup 2 angka 2. Continue. Oke, di sini analyze, compare mean, independent sample t-test. Masukkan nilai kotak test variabel dan kelompok ke grouping variabel. Klik tombol define group. Tadi define sudah. Masukkan kode 1 dan 2. Klik continue dan oke. Lihat output. Klik continue dan oke. Lihat output. Oke, di sini guys. Ini hasilnya. Independent sample t-test nih, panjang bener ya, panjang bener. Oke, kalau panjang seperti ini kita bisa klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini, kotak seperti ini, kotak dialog. Klik pivot, nah, klik pivot terus transpose rows and column, maka dia tampilannya menjadi tidak sepanjang yang tadi ya, tapi ke bawah. Nah, ini kita copy, nah kita paste di sini, jeger, ya. Nah, perhatikan di sini, lihat hasil output sudah. Dasar pengambilan keputusannya adalah ketika uji normalitas dan homogenitas tadi, dia itu akan normal dan homogen ketika lebih besar. Tapi dalam uji T, kalau p-value-nya kurang dari 0,05, justru kalau kurang, tolak H0. Kalau lebih, terima H0. Ya.
Kalau kurang dari 0,05 tolak H0. Kalau lebih dari 0,05 terima H0. Oke? Kita perhatikan di sini uji T. Ini T-nya nih. T 0,835. DF 18. Signifikansinya 0,415. 0,415. Perhatikan di sini. Berdasarkan output SPSS di atas diperoleh T hitung sebesar 0,835 dengan DF 18. Diperoleh T tabel. T tabel itu begini. T tabel. Ini kita bisa cari di Mbah Google. T tabel. T tabel. Oke, T tabel DF-nya 18. DF 18. Coba kita cari DF. Ini DF nih. Ini DF ya. Ini DF. Kelihatan tulisan DF? Nah, ini DF. Nih. Pak. Oke, Kelihatan, kemudian 18. Ini 18. Oke, 18 tuh ini. Kemudian pilih yang 0,05. 0,05 ya. Maka diperoleh 1,73406 atau 1,734 saja ya. 1,734. Oke, di sini 1,734. Maka kalau dilihat dari perbandingan T hitung dengan T tabel saja, T hitungnya lebih besar, T hitungnya lebih kecil dari T tabel. T hitungnya 0,835, T tabelnya 1,734. Berarti lebih besar T tabel daripada T hitung. Ketika lebih besar dari T tabel, maka tidak signifikan, tidak ada perbedaan. Tolak H0 kalau dilihat dari ini. Nah, begitu juga ketika dilihat dari p-value-nya. 0,415 tadi. 0,415 nih. Kan titik 415 berarti 0,415 ya. Ini lebih besar daripada 0,05. Nah, karena lebih besar maka terima H0 ya. Maka terima H0 tolak H1. Kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa dengan penggunaan metode diskusi dan konvensional. Artinya, berarti gimana Pak? Tidak ada perbedaan? Ya sebenarnya ada perbedaannya, tapi tidak signifikan. Jadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Biasa aja perbedaannya, biasa aja. Terus gagal Pak ini penelitiannya? Ya enggak. Ya memang hasilnya tidak signifikan, tidak terdapat perbedaan gitu aja. Jadi kalau pas sidang, berarti ini tidak terdapat perbedaan. Iya Pak, tidak terdapat perbedaan. Berarti Anda gagal ini. Ya enggak dong Pak, kan ini memang penelitiannya begini hasilnya gitu. Kalau berani tapi ya. Berani jawab begitu maksudnya. Nah, itu perjalanan dalam uji T2 sampel. Oke, selesai guys, selesai itu semuanya. Nah, gitu ya. Jawab. Oke, let's close by reading hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan ritual saban. Mudah-mudahan barokah semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. Ya, Maaf lahir batin ya sama-sama. Bapak dan teman-teman.